Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Terus banyak yang lihat-lihat, cuman kalau mata saya nggak ngelihat, cuman yang kayak yang nyewa rumah saya ini tenang lihat. Ada ibu-ibu turun dari atas bawa gendongan, setelah dideketin hilang. Banyak yang lihat kayak gitu, tapi kalau saya nggak bisa ngelihat. Anehnya itulah, kenapa kok pendatang orang lewat yang ngelihat? Waktu itu saya pulang dari tempat kerja dari atas, pas saya lewat mata air sini. Pas saya itu di mata air, di bak umum itu, istri saya bilang ada perempuan lewat pakai kebaya. Pas saya lihat, tengok si perempuan itu hilang, nggak tahu kemana perginya kan waktu itu. Taman Hutan Kera, begitulah warga Bandar Lampung menyebutnya. Lokasi berada di Kampung Tirtosari, Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara. Luas Taman Hutan Kera sekitar 3 hektar. Banyaknya kera yang berkeliaran dipercaya warga sejak tahun 80-an. Jenis kera yang jumlahnya mencapai ratusan ekor tersebut adalah jenis kera berbuntut panjang atau yang memiliki nama latin Macaca fascicularis. Di Taman Hutan Kera juga terdapat sumber mata air yang ketika zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dimanfaatkan untuk mengisi ketel kereta uap. Selain itu, terdapat sebuah goa. Warga menyebutnya Goa Jepang. Karena dulu goa ini dipergunakan untuk jalur evakuasi tentara Jepang saat terdesak di wilayah Pantai Panjang. Warga percaya keberadaan istana kerajaan kera di dalam hutan Tirtosari. Namun tak jarang warga yang sedang berada di hutan kera juga mengalami gangguan dari makhluk gaib. Kawan saya pas lagi itu kan cerita ketemu saya itu, John, daerah sini nih angker ya. Iya, kenapa emangnya, kata kan? Enggak, gue pacaran pernah ngeliat 3 kali si John ada di kenapa yang kakek-kakek kayak suster ngesot nggak tolong-tolong, nggak taunya tangan di bawah kaki di atas tuh. Terus yang kedua kalinya kuntilanak
di atas pohon sama pocong. Di hutan Kera Tirtosari juga terdapat sebuah bekas kolam renang. Kolam renang tak lagi dioperasikan karena bangkrut. Sejak penutupan kolam renang, warga merasakan keangkeran, ditandai dengan sering munculnya makhluk gaib yang kadang mengganggu. Dulu tuh kolam renang ini mau dibangun lagi, mau dihidupin kembali lagi, tapi pekerjaannya tuh udah takut karena banyak yang ngeganggu katanya. Pada kabur, banyak yang udah datang tuh dari Iping Sewu, tukang-tukangnya itu sudah bawa alat-alat komplit, alat masak segala macem. Pagi-paginya ngilang. Kayak ada yang ngebetot-betot kakinya, diangkat-angkat, terus kepalanya dijenggut-jenggut gitu. Ada yang bunyi kenceng itu yang untuk masak itu, dipantek-pantek. Ya takut lah. Pada kabur, paginya hilang, nggak ada yang ketinggalan. Padahal udah ada sekitar 30 orang yang ngumpul di situ udah. Kabur semua. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Dengar-dengar waktu direnovasi, katanya pekerjanya ada yang diganggu. Ya, diganggu mungkin malam itu sering ditampain ini mungkin. Di Kampung Tirtosari, Desa Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, terdapat taman hutan kera yang dihuni oleh ratusan kera ekor panjang. Selain suasana sejuk dan tenang, kawasan konservasi dan ekologi dalam kota Bandar Lampung juga terkenal angker. Setidaknya beberapa warga pernah melihat penampakan makhluk gaib di hutan kera. Pas malam berdua sama kawan mau ke tempat teman. Dari sana itu duduk dulu kan nyantai. Tahu-tahu pas malam tahun baru lah, pas habis bubaran acara. Nah sebelah teman saya ini ngomong, Jon ada apa tuh di pohon, saya kan. Apa Ki katanya? Saya lihat, iya Ki kayak apa sih? Baju putih, gelombang-gelombang gitulah. Kemudian kakinya hitam, tangannya hitam. Nah nggak berapa lama itu saya diciluk begitu sama dia. Cerita-cerita seram yang pernah dialami warga membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang hutan kera Sumur Batu. Luas hutan kera kurang lebih 3 hektar. Angin bertiup kencang saat saya memasukinya.
Sekarang saya berada di kawasan hutan kera. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Ada apa sebenarnya di sini? Semakin masuk ke dalam hutan, saya semakin jarang menemui kera yang berkeliaran. Berbeda dengan suasana saat ketika saya masuk tadi. Cerita yang berkembang di masyarakat menyebut ada perempuan tua penunggu hutan kera. Makhluk gaib itu sering menampakkan diri di dekat mata air. Tiba-tiba ada angin, kenceng banget anginnya itu, mendorong Desta berapa kali, sampai 3 kali. Begitu ngebut lagi, tahu-tahu kita kejadian kecelakaan depan gua. Jatuhlah Desta, dia juga jatuh. Pas Desta bangun, di gua ngeliat ada sekejap sosok perempuan pakai kebaya putih sama monyet berduduk berdua di situ. Pas ngeliat temen Desta bangun, mukanya udah nggak ngebentuk lagi, gigi tinggal 1, darah mukanya ngebentuk lagi. Entah kayak mana. Di bagian dalam hutan terdapat Goa Jepang. Kondisinya tidak terurus. Goa Jepang di hutan kera terbilang panjang. Ujung Goa Jepang mengarah ke 2 tempat yang berbeda. Perjalanan terus berlanjut menuju area kolam renang Tirtosari di seberang hutan kera. Menurut cerita warga sekitar, banyak kecelakaan yang menyebabkan pengunjung kolam renang meninggal dunia. Terkadang penyebab kecelakaannya tidak masuk logika. Sekarang saya ada di kolam renang Tirtosari yang berada di kawasan hutan kera. Menurut cerita dari warga setempat, di kolam renang ini ada 3 korban yang tenggelam. Permisi Pak. Yuk, Ya, Bapak dengan siapa namanya? namanya Pak Slamet. Oh, saya Disa. Pak, selama Bapak tinggal di daerah sini, itu ada kejadian apa aja ya, Pak? Saya cerita dari awal lagi kejadian ya. Pertama yang anak mana pakai sekawat sini ya. Dia sekolah, setelah pulang baju ada, orang nggak ada. Setelah dicari, ya saya juga termasuk nyari ke malam sampai jam 10 malam, baru kena kan. Nah itu setelah itu, ini belum direhab ini, renovasi ya. Setelah renovasi selesai, ada kejadian kedua yang punya toko tekstil Kapitol itu. Tutup sementara, buka lagi. Selang berapa bulan, kejadian terakhir anak polisi itu. Sampai sekarang. Yang kejadian pertama itu, dia anak sekolah SMP? SMP Eka Karya kalau nggak salah. Itu kena-kenanya diambil jam 10 malam. Kalau yang anak polisi itu, dia umur berapa ya, Pak? Pokoknya SMP kelas 2 kayaknya. Benar kelas 2. Dari 3 korban itu yang meninggal, rata-rata cowok atau ada cewek? Cowok, kalau cewek kebetulan saya juga sering bantu-bantu, bapak juga sering bantu sini kan kalau ada benang kan. Kebetulan saya bisa kebantu, saya tolongin, nggak apa-apa. Kebanyakan cowok. Tapi kejadiannya itu Pak, meninggalnya karena dia nggak bisa berenang atau emang gimana? Ya, mungkin nggak bisa berenang atau keram atau ada mitos di kolam ini, kita nggak tahu kan. Percaya nggak percaya kan, nyatanya begitu kan. Mitosnya apa Pak? Ya mungkin penunggu sini mungkin kan banyak kan. Sebelum renovasi kan setelah dibeli Bapak Dokter Tanu kan orang pintar kan banyak yang panggil. Suruh mindahin ke keluar.
Tapi kenyataannya masih juga ada kan. Iya. Kejadian yang kedua, ketiga itu. Berarti udah nggak ada warga yang datang ke sini lagi ya? Iya. Ada beberapa yang ingatinnya tuh tajam banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jalan terus aja sambil masuk ke dalam. Iya, dia pengen ikut kita, pengen mastiin bener gak sih apa yang aku omongin ke dia kalau kita tuh datang ke sini nggak ngeganggu penghuni-penghuni di sini.